Shalom Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sebab kita adalah anak yang luar biasa diberkati dan siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari memberi ucapan syukur kita bagi Tuhan pada hari ini, mengembalikan rasa hormat kita bagi Tuhan. Angkat satu pujian, ku masuk Tuhan, lebih lagi Yesus menikmati hadirat-Mu Tuhan.
diberkati dan dikuasai lebih banyak Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah sudah memberkati kami dan mengucapkan syukur kami, segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami. Allah sebentar kami akan lebih dalam lagi Tuhan untuk menikmati kemurahan melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang berbicara Tuhan, mengurapi setiap hati, setiap tubuh, setiap pikiran, setiap telinga kami yang mendengar Tuhan. Engkau menggerakkan hamba-Mu lebih lagi menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami percaya kami diberkati menjadi orang yang lebih luar biasa lagi melalui firman kebenaran Yesus. Terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, pada hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan pujian penyembahan di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun kami tidak bisa ibadah bersama-sama di tempat yang sudah ditentukan seperti sedia kala, namun marilah kita bersama-sama walaupun di rumah masing-masing, kita tetap di dalam lindungan Tuhan supaya tetap kuat semangat di dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan sampaikan. Kita lihat kitab kita bersama-sama yang ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 19-20. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, kalau kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 6 ini, kita akan beri judul yaitu mempersembahkan tubuh. Kalau kita berbicara dengan tubuh, maka sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, di dalam yang sudah dijelaskan di situ, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita ini, mari kita rawat bersama-sama. Jangan sampai mencemarkan di dalam kehidupan kita, dan malah kita berbuat sebaik mungkin sesuai dengan firman Tuhan. Dan bahwa tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Mengapa tubuh kita bukan milik kita sendiri? Karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, darah Yesus. Pada waktu Yesus disalib, penebusan dosa yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Tuhan untuk kita semua, bagi mereka yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Dan 20 ditegaskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan. Sampai saat ini biarlah kita semua bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyembah memuji Tuhan, dan apa yang kita lakukan supaya kita berkenan di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, dijelaskan di sana Bapak Ibu sekalian, Roma 12 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, artinya persembahan yang hidupnya adalah terus menerus, tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur dalam hidup kita, karena Tuhan sudah melawat kita, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan di hari lepas hari,
Oleh karena itu marilah kita berbuat yang sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Ada beberapa hal yang akan sampaikan buat kita semuanya. Yang pertama, saudara, mempersembahkan tubuh ini supaya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah jauhilah diri kita dari percabulan. Karena percabulan adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak berkenan dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di sana dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan demikian. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhilah dirimu dari percabulan, sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, tubuh ini jangan kita dinodai, karena kalau iman kita tidak kuat dengan situasi yang membawa kita menuju kebinasaan, oleh karena itu supaya tetap kuat di dalam Tuhan, sebab apapun keadaan situasi, bagaimana kita berada, tetap kita ingat kepada Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Keselamatan sudah dijamin sampai akhir hidup kita. Dengan syarat kita harus tetap setia melakukan daripada kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 13b dikatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Luar biasa saudara. Kalau Tuhan sudah menyatakan Tuhan untuk tubuh Tuhan, ya bahwa kita harus mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Setiap hari, setiap saat kita berdoa buat Tuhan, sampai Tuhan berbicara kepada setiap kita. Bisa kita lakukan kalau kita dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kepada setiap kita. Apapun yang kita lakukan adalah semuanya untuk puji hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berbuat semaksimal mungkin untuk mengiring Tuhan. Dan yang kedua saudara, janganlah bersekutu dengan roh-roh jahat melalui persembahan kepada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 19-20 demikian firman Tuhan. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat di Roma, bahwa kita jangan sampai berpaling kepada roh-roh jahat, memuji-muji, bahkan itu kekejian bagi Tuhan. Dan ditegaskan lagi pada Imamat 19 ayat 4 dan 5. Imamat 19 demikian, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Ini saudara. Jadi jika kita membuatnya pada zaman dahulu ini dilakukan dengan persembahan-persembahan, korban bakaran, korban sajian dan sebagainya, itu Tuhan memerintahkan supaya apa yang dipersembahkan harusnya yang baik, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Binatang-binatang yang misalkan itu lembu, kambing, domba dipilih dengan yang tambun, yang baik. Kita ingat persembahan Kain dan Habil, mana yang berkenan pada Tuhan. Akhirnya kalau yang kakaknya tidak berkenan, akhirnya apa yang terjadi? Perbuatan yang jahat. Ya, oleh karena itu mari kita selalu ingat kepada apa yang diperintahkan Tuhan pada setiap kita lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kita pada perjanjian baru sudah ditebus oleh Tuhan yang luar biasa, sehingga kita mau memuliakan Tuhan.
untuk selama hidup kita tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi adalah jauhi percabulan, yang kedua adalah jangan berpaling kepada roh-roh jahat. Yang ketiga, saudara, jangan merusak tubuh. Di dalam Imamat 19 ayat 28 demikian, janganlah kamu mengurusi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Nah, ini tubuh kita ini sudah diberikan Tuhan yang sedemikian rupa, ya, sehingga jangan dinodai. Tapi dewasa ini kalau kita lihat di dalam kegiatan orang-orang yang mungkin di perlombaan pertandingan, kalau kita lihat di televisi, orang-orang lurus semua tubuhnya ditato, wah supaya keren, hebat. Tetapi itu tidak berkenan dalam Tuhan. Banyak orang, bukan orang luar negeri saja, orang Indonesia banyak yang tubuhnya ditato, bahkan itu sebetulnya merusak tubuh. Yang maunya ganteng, kalau dilihat mukanya ditato yang dimana rupa, wah kalau kita lihat sangat mengerikan, saudara. Dan mungkin kebanggaan bagi mereka. Dan di samping itu dinodai dengan minuman-minuman keras, sampai dicampur beberapa minuman, akhirnya dia mabuk. Kalau mabuk katanya wah lega, sehat, puas. Padahal saudara, pada akhirnya itu akan membinasakan tubuh mereka kalau mereka tetap mengonsumsi yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 tegahin di sana, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ini saudara, bait Allah itu adalah kita. Mari tubuh kita, jangan masa kita nodai sekali lagi. Berbuatlah yang sebaik mungkin sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita ini hidup yang berkenan, sesuai apa yang menjadikan suatu pengharapan pada setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah yang biasa sampaikan. 3 hal ini seolah menjadi peringatan bagi kita. Sebetulnya masih banyak hal yang Tuhan berikan pada setiap kita. Persembahan apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan yang lainnya, itu hendaknya untuk memuliakan nama Tuhan. Jika makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, minuman yang berenergi, ya, baik, tidak menyemarkan tubuh, tidak menorehkan dan sebagainya. Dan itu semua kita lakukan demi untuk hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan sebagai firman yang terakhir adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, sebetulnya itu perbuatan-perbuatan, ya, lakukanlah semua itu untuk memuliakan Tuhan. Jelas di sini dikatakan, jika kita minum, kita makan, kita melakukan hal yang lain adalah hendaklah lakukan semuanya yang berkenan kepada Tuhan. Dari 3 hal itulah, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau berubah hidup kita. Kita jangan seperti dunia. Walaupun kita hidup dalam dunia, kita mau merubah sikap kita. Jangan seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, mari kita berubah dalam pola pikir kita, tindak laku kita, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang pertama adalah menjauhi percabulan. Yang kedua, jangan bersekutu dengan roh jahat. Yang ketiga, jangan merusak tubuh. Ketiga hal inilah menjadikan kekuatan bagi kita, supaya benar-benar kita ini hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu, materikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tetap hidup kudus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan di dalam bagian pada hari ini. Dari awal pertanyaan akhirnya Tuhan telah menyertai.
Terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani, diberkati keluarganya, masa depan, dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu campur tangan dan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua keberadaan hidup kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, kita semuanya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kami sampaikan terima kasih buat pelayanan Bapak Teguh Cahyono yang sudah memberkati kita semuanya. Mari kita memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan di setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya menghimbau untuk seluruh keluarga besar Shalom Ministry, kita masih beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah yang sudah kami persiapkan setiap hari Minggu. Bapak Ibu bisa membuka di YouTube dan bisa beribadah bersama dengan keluarga Bapak Ibu masing-masing. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terbeban untuk menabur, bisa menabur di nomor rekening atau menghubungi kami. Biarlah di setiap keadaan kita tidak pernah melupakan pekerjaan Tuhan, sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, dan kita melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kemudian juga saya sampaikan, tetap bangun mesbah keluarga di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak, supaya kita semua tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, untuk ibadah kita tetap di rumah ya, sampai kita mendapat himbauan yang resmi dari pemerintah. Semuanya boleh dilaksanakan di tempat yang sudah kita pakai dulu. Itu nanti nunggu sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah. Puji Tuhan, ini pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah, kebaikan, pemeliharaan, perlindungan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bangga punya Allah yang tetap setia menjagai dan memberkati setiap kehidupan kami. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang Tuhan percayakan di Shalom Ministry, baik semua orang yang mendengarkan acara ini, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kami percayakan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Rumah tangga kami diberkati, dilindungi oleh Engkau, bahkan usaha pekerjaan setiap umat-Mu di dalam pengurapan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ini dalam pimpinan kuasa-Mu, urapan-Mu, pimpinan-Mu senantiasa menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih, berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini tanpa terkecuali, semuanya diberkati. Kami semakin hari semakin cinta dan mengasihi akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, hati kami akan tetap percaya kepada Engkau. Mulut kami akan selalu bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau mendengarkan acara ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.